Welcome to Total Politik, jumpa lagi di konten teman mikir, dan kali ini sudah kedatangan seorang begawan lembaga survei yang kemarin sudah terlibat dalam konten adu perspektif di Total Politik dan hari ini datang lagi. Welcome, Om Henry Satrio. Gimana kabar lu, Om Hensat? Aman kan? Gue begini-begini aja aman gitu. Yang paling penting dari acara sebelumnya yang lo sebutin tadi itu tidak terbukti tuduhannya. Udah, kita ngomong yang sekarang aja. Oke. Om, gimana nih? 3 periode ini menjadi sebuah isu yang mulai dibicarakan lagi, amandemen konstitusi, evaluasi demokrasi yang juga lu sempat mencak-mencak kemarin gue lihat. Nah, tolonglah dibagi, dan kemarin kita juga sempat ngomong kan sama Om Anto, gue telepon lu gitu. Iya, iya, Gara-gara iya, iya. mencak tuh. Jadi apa? Perdebatannya gimana nih sekarang? Iya kan kalau kita lihat kita pakai helikopter view ya. Sulit ini kita menahan 3 periode ataupun usaha memperpanjang masa jabatan presiden. Karena persiapannya itu udah matang sekali, melibatkan banyak pihak, dan banyak pihak yang berkepentingan untuk setuju gitu. Misalnya apa, dari sisi hukum ada hakim MK yang sudah diperpanjang. Terus kemudian mau PLT, itu juga PLT yang paling lama kan. Eh, Kalau dia selesai 2022, PLT-nya sampai 2 tahun. Biasanya PLT itu kan cuma 3 bulan. Terus apa lagi? Kemarin masuknya PAN misalnya. Itu kan jadi membuat pertarungan 3/4 di MPR itu, per 3/4 suara jadi mudah gitu, karena hanya perlu beberapa suara saja dari DPD. Jadi semuanya persiapannya udah ke sana gitu. Dan lo lihat sekarang narasi-narasinya di pemerintahan kan ada persiapan gelombang selanjutnya pandemi, terus apa namanya negara sudah mengeluarkan sisa anggaran untuk beli vaksin gitu. Artinya sekarang nanti kita bisa siap-siap menerima pesan bahwa pemilu mesti diundur karena kita nggak punya budgetnya misalnya. Jadi eh, memang sudah disiapkan sedemikian rupa phase-phase-nya, rencana-rencananya itu, yang menurut gua bahkan mungkin ada skenario terbesar dengan politik dagang sapi misalnya, yang ujung-ujungnya adalah mengembalikan pemilihan presiden oleh MPR gitu, misalnya dengan alasan implementasi sila keempat Pancasila gitu ya, musyawaratan perwakilan itu. Jadi Jadi lu yakin itu masuknya PAN ke kabinet itu adalah salah satu rencana untuk memperpanjang masa jabatan atau menjadi 3 periode, ini salah satu upaya untuk mengkondisikan? secara matematika demikian, Ri. Dan akhirnya kalau misalnya 3 periode kan Pak SBY sebetulnya secara politik bisa maju lagi. Tapi kalau secara perhitungan threshold jadi nggak bisa, karena Demokrat plus PKS cuma 15%. Gitu. Jadi memang ini sudah di apa ya, sudah direncanakan dengan sangat baik, sehingga bisa sangat mungkin terjadi gitu. Siapa yang Cuma tuh, merencanakan? ya gue nggak tahu lah. Kalau kita nanya itu kan nanti eh, kalau berhasil pada ngaku semua itu yang saya merencanakan, tapi kalau gagal ditunjukkan tuh kan. Nah, ada ini bisa nggak digagalkan ini rencana 3 periode atau memperpanjang masa jabatan presiden atau mengembalikan pemilihan presiden di MPR? Bisa. Gue mencatat minimal ada 5 kelompok yang bisa menjaga kali ini. Jadi yang pertama adalah Presiden Jokowi, itu kelompok presiden. Kenapa saya katakan demikian? Presiden Jokowi akhir-akhir ini malah justru cooling down tuh. Pernyataannya kalau dulu tegas menolak 3 periode gitu ya. Sekarang bahasanya kalau untuk masa perpanjangan presiden itu wewenang MPR. Jadi nggak ada lagi tuh tegas-tegasan gitu ya. Ya, Kan bisa dia bilang, saya nggak mau, pokoknya sudah selesai lah.
Hmm. Terus yang kedua, kelompok yang namanya MPR. Hmm. Nggak punya hasrat dia untuk Hmm. mengamandemen itu. Gitu. Nah, Oke, oke, yang ketiga, kita tunggu nih, tahan gue dulu. selesaiin dulu, Ya, lima dulu gue selesaiin. oke, oke, oke. Yang ketiga, ini kelompok mahasiswa. Hmm. Nah, ini makanya pintar juga nih pemerintah. Mudah-mudahan saya salah ya, Ri, ya. Tapi jangan-jangan alasan sampai saat ini eh, pembelajaran tatap muka buat mahasiswa belum terjadi, jangan-jangan untuk mencegah ini nih. Yang ketiga nih, Ya, kekuatan mahasiswa. Terus yang keempat, kekuatan media massa. itu Gitu. adalah. Hmm. Nah, tapi susah ini media massa ini. Bosnya pengusaha soalnya. Ya, betul. Jadi idealis-idealis semua wartawan susah. Yang keempat nih, yang kelima nih civil society Hmm. kayak Bang Arif Putra lah. Udah buruan Ya. mana tadi? Oke, Kenapa tadi? Kita udah kedatangan ini Wabendum PAN, Bang Rizky Aljufri yang tadi dianggap partainya adalah salah satu bagian dari rencana ini untuk memperpanjang masa jabatan kalau kata Bang Henry Satrio. Selamat datang Pak Rizky Aljufri. Bang Rizky, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Kabar baik, sehat-sehat. Ini saya bersama Alhamdulillah. pengamat politik kelas berat, ya kita punya berat badan yang mirip-mirip. Om Hendri Satrio yang kemarin itu Siap. merespon bagaimana pendapat dari Ketua Umum PAN, Pak Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa demokrasi kita butuh dievaluasi. Ini ada 5 yang sudah digambarkan oleh Om Hensat, adalah 5 kekuatan yang mungkin untuk menjadi bagian yang diupayakan untuk dilemahkan untuk mencapai rencana rencana politik ini ya, untuk memperpanjang masa jabatan atau menambah 1 periode lagi pemerintahan Pak Jokowi. Nah, apakah gimana nih Pak Rizky, bisa dikasih ininya sedikit nggak ini? Siap. Salam hormat sebelumnya Om fatwanya. Hensat, Uda Ari. Siap. Ampun. Pada prinsipnya kalau ya saya lihat di internal PAN beberapa kali diskusi dengan Ketua Umum langsung Pak Zulkifli Hasan, memang semangat beliau itu adalah untuk duduk bersama para pemangku kepentingan untuk ayo kita coba pikirkan bareng-bareng apakah model demokrasi yang sekarang ini kita lakoni itu sudah model demokrasi yang terbaik. Itu sih prinsipnya. Tidak pernah sekalipun bicara ke arah yang tadi udah Ari bilang, perpanjangan masa jabatan presiden atau penambahan masa jabatan presiden. Enggak. Lebih kepada apakah model demokrasi yang ada sekarang ini menang-menangan suara terbanyak mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kepala desa. Bayangin, tingkat kepala desa suara-suara terbanyak itu sudah sesuai misalnya dengan Pancasila sila keempat, permusyawaratan perwakilan, lebih ke arah situ. Adakah misalnya yang perlu kita evaluasi, kita tata ulang sistem pemilihan kita? Jadi lebih kepada ke arah situ sih Udari. Kalau Berarti boleh mungkin dong kita balik ke pemilihan di DPR lagi, DPRD atau DPR RI, MPR gitu, Bung Rizky. Saudaraku Rizky Aljufri. Ampun, saudaraku. Kan di PAN saudaraku. Kalau PSI bro, sama tuh artinya. Kalau misalnya gue lihat agak terlampau jauh ya kalau ke arah situ. Mungkin bisa dimulai tadi duduk bareng, diskusi, ya mulai dari hal-hal kecil. Misalnya contoh yang pernah Pak Zul utarakan kepada kita di internal, misalnya contohnya threshold presiden itu harus 20%, sehingga menyebabkan tadi politik yang sangat transaksional mulai dari pencalonan sampai tadi polarisasi di kampanye dan pemilu. Itu yang harus kita bedah. Kalau dari Pak Zul, dari kami di PAN sudah jelas posisinya. Kalau dihadapkan pada pilihan itu, ya kita lebih prefer selama partai itu punya perwakilan kursi di parlemen, itu mereka memiliki hak untuk mencalonkan tanpa harus dibatasi threshold yang presidensial threshold 20%. Itu sebagai contoh yang pertama.
Tapi nggak sejauh tadi dipilih oleh DPR atau MPR ya presidennya seperti Orde Baru, nggak. Ini saya apa adanya yang memang diutarakan oleh ketum kalau diskusi internal. Terus misalnya yang kedua yang bisa kita diskusikan bareng-bareng ini, apakah untuk mengurangi biaya politik transaksional seperti di 2004 dan di 99 itu kan sistemnya tertutup nomor urut sehingga lebih menguatkan party identity-nya instead of misalnya transaksional antar caleg yang jumlahnya juga nggak main-main di 2 pemilu terakhir ini. Gitu dari kira-kira. Nah, ada Om Ensar, ini Anda bilang ini sebagai sebuah rencana tadi itu. Gimana tuh menurut Anda? Itu dijawab oleh Om Rizky itu. Tadi saya juga udah bilang begitu, udah Rizky. Ini udah Ari nggak mau percaya. Ya. Tapi kan ada di rekaman tadi ada loh, Anda bilang. Sekarang Anda langsung normatif pada orang PAN-nya sendiri. Anda Gini. partai pendukung Pak Jokowi yang Anda sebut cuma PAN loh, yang nggak ada kursinya. Ini udah Ari. Ketum itu Pak Zulkifli Hasan pernah bilang bahwa sebetulnya wacana atau ide untuk mengamandemen itu lebih kuat, lebih kental saat beliau jadi ketua MPR. Justru bukan sekarang. Ya. Cuman saat itu karena Pak Jokowi masih periode pertama kan nggak terlalu terpikirkan isu-isu panas ini nih ke arah 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Tapi saat itu desakannya luar biasa untuk mengamandemen dan menghidupkan kembali yang kita kenal GBHN. Nah, waktu Pak Zul jadi ketua MPR, makanya beliau yakin kalau misalnya sekarang kayaknya nggak separah atau nggak sekuat desakan saat beliau ketua MPR gitu. Gimana Om Ensar? Anda lah yang harus berbicara loh. Jangan saya dong. Ini udah ada Om Rizky nih. Anda jangan ketawa-ketawa. Tadi nggak ketawa Anda ngomong. Gini. Kalau yang nomor satu. PAN masuk ke koalisi Pak Jokowi itu bukan hal baru. Di periode pertama kan juga masuk koalisi Pak Jokowi. Cuma yang sekarang ini gue menilainya lebih strategis saja masuknya PAN itu. Ini akan memperlancar rencana-rencana tadi yang gue sebutkan kan. Pertama misalnya Hakim MK sudah diperpanjang. Ya. Terus ada PLT 2023, 2022 enggak ada. Terus ada perhitungan voting DPR juga. Kan kalau misalnya kemarin enggak ada perhitungan voting di DPR itu, ya PSI, Hanura, Perindo, PKPI, PBB itu juga mungkin diundang juga ke istana. Diundang hari kedua mereka. Diundang ronde kedua. Iya, tapi mana ada bro, yang penting itu yang pertama yang diundang. Yang kedua nggak diundang itu namanya kelupaan, supaya nggak ngambek diundang juga. Gitu kan. Yang penting itu yang pertama. Itu kan yang kedua itu kenapa kita nggak diundang ya? Besok. Itu artinya memang sudah sengaja dilupakan, terus ada yang ngambek akhirnya diulang lagi. Kan beda itu pertemuannya kan. Coba, pasti nanya juga, Pak kemarin kenapa kita nggak diundang Pak? Ya kan sekarang Anda diundang. Ya kenapa nggak kemarin Pak? Ya penuh lah, jaga jarak itu kan segala macam. Itu belum diatur-atur. Tapi kan jelas 7 partai politik yang diundang di hari pertama itu kan adalah partai politik yang mempunyai kekuatan voting di DPR. Gitu kan. Jadi kan itu terlihat betul aromanya gitu loh. Jadi PAN suka atau tidak suka memang masuk ke dalam rencana ini gitu. Nah, kalau kemudian apakah PAN bisa menggagalkan rencana ini? Bisa gitu. Tadi saya udah bilang kan. DPR itu MPR bisa menggagalkan rencana ini. Karena apa jadinya gitu ya kalau apa kata dunia kalau tiba-tiba presiden ditambah gitu periodenya. Semua lagi kan katanya. Jadi kalaupun mau ada itu ya udah Rizky nih. Kalaupun mau diubah itu ya buat presiden selanjutnya gitu. Jangan berlaku di presiden Pak Jokowi ini gitu. Itu menurut saya. Siap. Iya. Eri, lo ngomong dong, lo ngomporin doang, nggak mau ngomong lo. Memang jagonya itu, Ari. Kacau.
Gimana Om Rizky, ada tanggapan tuh? Mau nggak mau, suka nggak suka ya masuk rencana, masuk skema lah gitu. Iya, pas. Kalau yang pengen gue highlight ya sebetulnya politik kita itu kalau gue lihat ya, mohon koreksinya itu nggak semudah itu, karena nggak ketika voting itu juga nggak semuanya itu yang partai pendukung pemerintah misalnya akan langsung setuju. Bisa aja tuh misalnya anggota dari PDIP itu nggak sejalan dengan pemerintah, itu sangat sering gue lihat terjadi di Senayan gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, gue setuju kalau misalnya semangatnya adalah untuk tadi menambah masa jabatan presiden, gue bisa memastikan bahwa di PAN itu menolak keras. Itu boleh di highlight lah di sini. Itu kita ya itu udah gue kasih tahu tadi Ari tuh Ki. Ari nggak percaya tuh. Kok gue yang kena lagi? Gue udah bilang kalau PAN tuh nggak mungkin diskusi. Karena nonton video ini celah lu. Tapi kita prinsipnya kita jangan memandang undang-undang kita itu sebagai seolah-olah kitab suci yang nggak bisa dirubah sama sekali. Itu yang bahaya juga gitu kan. Ya seperti negara yang kita jadikan kiblat demokrasi Amerika itu kalau nggak salah amandemennya udah 10 berapa kali? 10 dari 10 ya? 10 kali kan ya. Nah, kita baru empat kali kan waktu Pak Amin Rais jadi ketua MPR. Dan itu ya kita lihat adalah perbaikan sana sini meskipun dengan segala kekurangan setelah amandemen itu gitu loh. Jadi tadi diharapkan ya kalaupun memang nanti ada, apakah di era presiden yang sekarang atau di presiden yang akan datang, amandemen itu bisa membawa manfaat untuk kehidupan bernegara dan berbangsa kita gitu dari. Ya bukan berarti nggak bisa diamandemen gitu loh. Malam ini ya PAN nggak setuju perpanjangan masa jabatan presiden. Itu perlu digarisbawahi malam ininya itu. Ya. Kalau nanti nggak tahu dah. Udah Rizky gini, Bang Rizky. Ya, sorry. Bang Rizky, siap. Misalnya harus PAN harus setuju gitu. Hal yang bisa diperjuangkan lainnya itu adalah ya jangan berlaku sekarang gitu, tapi berlaku di next presiden gitu. Jadi kalau memang begitu mungkin agak fair juga gitu. Jadi jangan seperti Hakim MK misalnya kemarin kan waktu Cipta Kerja itu juga Hakim MK diperpanjang juga. Kalau mau kan Hakim MK yang selanjutnya yang bisa menikmati itu gitu. Nah ini peraturan dibikin, peraturan diubah, masa kita juga yang menikmati kan nggak pas juga sebetulnya. Walaupun nggak ada yang melarang. Iya. Ya contohnya ya Cipta Kerja itu contoh yang bagus itu sebenarnya udah Hensat. Karena ya kenapa juga jadi warung Padang nih total politik nih. Udah dan Uni semua ya. Ya karena ya kita dalam pembahasan undang-undang itu kan ya seperti Ari tahu juga kan DIM-nya atau daftar masalahnya itu kan bisa ratusan atau bahkan ribuan ya. Ya pasti yang kita jadikan prioritas tadi beberapa hal, misalnya pas Cipta Kerja itu kan yang jadi fokus PAN saat itu karena kita kan anggotanya terbatas adalah bagaimana agar pendidikan itu tidak ikut diliberalisasi. Nah itu yang jadi fokus perjuangan PAN saat itu, makanya kita turunkan ada profesor-profesor dari PAN yang juga anggota DPR RI untuk mengawal itu agar pasal-pasal yang di bidang pendidikan itu jangan ikut terliberalisasi gitu. Nah sama seperti amandemen ini mungkin kita akan win some, akan lose some, yaitu yang highlightnya juga. Tapi khusus untuk yang periode presiden itu ya sampai hari ini kita fokusnya stance-nya tetap jelas, kita tidak mau mengganggu gugat itu, gitu dari. Nah sebelum disebutin tadi per hari ini jangan lupa. Ya minimal kan beliau bisa ngomong per hari ini bos, besok siapa yang tahu kan. Nah kan Iya kan cuma Tuhan yang tahu besok kan. Nah tapi yang mau maju 2024 juga banyak bos kayaknya bos. Iya itu juga masalahnya. Nah ini ada pertanyaan gua yang kemarin tuh gua udah telepon Rizky malam-malam, ternyata doi asik nonton Netflix gitu ya.
Nah ini, Ampun. nah dan ini ada video Pak Zul di istana. Nah gue mau minta tanggapan Om Rizky nih untuk menjelaskan ini nih. Coba kita puterin ya. Video yang mana itu? Ini. Sampaikan Bapak Presiden tadi, udah excellent Pak. Kata kuncinya Indonesia itu gotong royong, yaitu termasuk Omnibus Law kan itu sudah memudahkan. Saya karena baru pertama, nggak boleh banyak-banyak Pak. Bicaranya sedikit aja, semoga manfaat. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan diberikan Bapak Presiden. Nah itu kan banyak yang kepotong tuh, ya kan? Yang sampai ke publik kan Omnibus Law udah bagus itu. Coba dong. Ya alhamdulillah karena kita yang bagian pendidikannya kan berhasil diperjuangkan oleh PAN sehingga nggak liberal-liberal banget. Tapi dari sisi kemudahan berusaha, kemudahan berinvestasi, ya kita apresiasi lah gitu. Oke, berarti itu poin yang hilang itu ya, yang lost dalam video itu. Coba dong cerita. Ya ini ya kalau yang gue dengar dari ketum dari Pak Zul, ya kita apresiasi lah di tengah pandemi kemarin di kuartal kedua ya tahun ini masih bisa tumbuh positif perekonomian. Terus strategi presiden yang sering disebut gas rem itu kita pandang ya cukup ada hasilnya karena kita nggak harus lockdown total, tapi kondisinya juga sekarang perlahan baik, itu kita apresiasi. Ya tapi seperti yang Pak Zul bilang, karena tamu terbaru ya mungkin ngomongnya belum bisa banyak-banyak udah hari. Iya. Kan pasti banyak yang dihilangkan juga tuh di video itu kan. Jadi kita butuh konteks itu dari cerita-cerita di PAN apa bagian yang hilang gitu. Jadi gara-gara video itu muncullah itu apa namanya perasaannya Om Hensat tadi gitu. Oh, iya, jadi tapi memang bagian ngomongnya Pak Zul paling pendek. Itu boleh di cross check ke ketua-ketua parpol yang lain, memang paling pendek. Kan kalau Bu Mega atau siapa Bang Surya Paloh kan cukup panjang ya kalau kita lihat di video ini. Pak Zul memang paling pendek kok. Iya paling pendek, tapi kan hilang pula kan, yang keluar cuma Omnibus Law itu kan. Nah makanya kan. Itu menimbulkan praduga iya ini. Makanya itu membuat Hensat berprasangka buruk gitu terhadap PAN gitu. Bersuuzon gitu kepada PAN. Iya kan? Tapi alhamdulillah kita nebak-nebak ya, analisis gitu. Siap. Jadi gimana Pak Rizky, gimana? Lanjutkan. Oh siap. Ya kita apresiasi lah sebagai anggota baru lah di dalam forum itu. Sambutan teman-teman koalisi yang lain positif, sangat-sangat baik, ya kan? Dan semua menyambut PAN sebagai suntikan atau energi baru untuk koalisi pemerintah gitu. Walaupun ibaratnya tamu yang terlambat datang, tapi tetap sambutan kawan-kawan di dalam itu sangat-sangat positif. Jadi kita bersyukur dan appreciate itu Udari. Gitu. Om Hensat, ada lagi nggak yang mau dikonfirmasi terhadap perasaan suzon lu itu? Itu jadi sebetulnya niatan amandemen itu sampai di mana sih Bang Rizky? Ini kan gini ya, gue tuh agak lucu gitu kalau kemudian ini tuh cuma untuk PPHN gitu. Ya, GBHN. Karena semuanya sudah dipersiapkan dengan menurut gue matang. Semuanya tuh sudah siap untuk dijadiin ini 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Ya, tapi tadi kan kalau misalnya memang ini barang mau digiring lah ibaratnya, barang ini mau dibawa kan, ya harus jelas dulu misalnya draftnya nanti apa nih yang mau diamandemen, itu kan sampai sekarang kan belum jelas juga itu barang. Memang yang isu yang liar yang seksi kan soal perpanjangan masa jabatan presiden, oke. Tapi selain itu apa nih barang yang mau dibawa di dalamnya itu kan belum jelas, dan itu pun kalau di cross check ke Balek gitu ya, sebagai badan legislasi di Senayan pun belum ada tuh barang. Jadi kita masih berandai-andai semua.
Jadi sebenarnya apa aja nih yang mau Oke lah, berandai-andai satu lagi boleh Hari ya? Boleh dong. Mau 3 juga boleh loh. Nih misalnya nih, udah Rizky, rakyat nggak setuju ada perpanjangan masa jabatan presiden atau tidak setuju 3 periode gitu ya. Tapi kan PAN udah masuk ke koalisi nih. Itu bakal ikut koalisi atau bakal ikut rakyat tuh kira-kira? langsung jawab nih? Langsung dong. Masa ditampung Ya. dulu? Kayak skripsi dong kalau ditampung dulu. Ya tadi balik lagi definisi rakyatnya nih yang mana? Kalau misalnya musyawaratan dan perwakilan 575 dari 575 anggota DPR RI itu berapa banyak yang setuju, berapa banyak yang enggak kan? Dan tadi gue bilang belum tentu misalnya anggota DPR RI atau MPR ya MPR dari Partai Golkar itu karena mereka koalisi mereka akan langsung setuju semua dengan wacana itu, belum tentu juga kan, karena ya mereka juga ada misalnya yang punya aspirasi agar ketua umumnya maju pilpres, atau misalnya partai koalisi lain yang juga punya aspirasi agar di 2024 kader terbaiknya maju. Jadi nggak semudah itu sih menurut gue ya. Jadi balik lagi di PAW nggak? Koalisi ini apa? Di PAW nanti kalau nggak setuju. Enggak lah, enggak itu enggak. Jadi intinya apa namanya dalam hal ini PAN posisinya ya bersama rakyat katanya berarti Om Hensat. Tapi gini udah Ari atau udah Hensat bisa ada datanya nggak ya kira-kira misalnya let's say dari rakyat itu berapa persen sih yang setuju, survei yang enggak? Ya beberapa survei kan kali ini kan bilang banyak yang nggak setuju. Tapi nanti deh kedai kopi survei dulu. Apakah 80% atau 52% kan jauh tuh. Ya. Emang kalau 52% akhirnya gimana ikut koalisi ya? Tapi gue udah dapat gambarannya lah ini kira-kira bagaimana arahnya nanti partai politik itu kan. Memang pendekar semua ini. Pertama, ini hal yang gue mau konfirmasi ke Hensat nih. Pertama ya, lu yakin nggak partai-partai itu akan termasuk PAN dalam hal ini? Mungkin nanti Om Rizky Aljufri bisa menambahkan ya, partai-partai itu apa namanya punya posisi untuk menentukan seperti yang dibilang oleh Rizky tadi bahwa ada ketua umumnya yang mau maju, ada kader terbaiknya yang mau maju gitu. Dia bisa berbeda dengan arah koalisinya. Yang kedua, mungkin nggak kenapa lu berpikir bahwa partai-partai di dalam koalisi ini semuanya itu pasif dan tidak punya otonomi gitu? Gimana? Ke Bang Hensat kan? Hensat. Gini Ri, agak sulit ya untuk membuat beberapa anggota DPR itu independen dalam sistem kepartaian, karena resikonya juga banyak gitu. Yang tadi gue sebutin misalnya di PAW itu adalah resiko yang paling ditakuti oleh anggota dewan sebetulnya kan, karena aturannya ada. Jadi kalaupun ada yang mau balelo, gue nggak yakin banyak juga gitu. Apalagi kan pasti ketua sebelum mereka voting itu kan pasti sudah ada konsensus dulu. Itu udahlah, kita nggak usah maju dulu sebagai presiden, toh masih dapat jatah menteri dan wakil menteri gitu misalnya. Jadi itu jadi konsensus partai gitu. Sehingga gue sih nggak yakin akan independen. Kalaupun ada, itu 1-2 orang. Nggak, partainya sendiri? Partainya sendiri, kalau menurut gue, feeling gue ya, selama rakyat tidak bergerak, selama mahasiswa nggak bergerak, selama civil society nggak bergerak,
secara nyata. Jadi artinya bisa menunjukkan bahwa mereka nggak setuju. Partai politik will stay dengan kondisi senyaman mereka gitu. Maksud gue gini, waktu 98 P3 PDI Perjuangan emang sekeras mahasiswa waktu itu dengan Golkar dan Soeharto, enggak kan? Mereka wait and see juga. Tapi begitu gerakan itu menjadi besar, bahkan Golkar pun ikut rakyat. Iya, terbadan. Gitu. Jadi artinya memang sekarang ini selama belum ada pergerakan-pergerakan yang kuat gitu, mahasiswa tidak bergerak gitu ya, terus ya semuanya diam-diam aja ya, ini sebuah kondisi nyaman untuk partai politik untuk stay dengan rencana mereka gitu. Gue sih ngeliatnya gitu. Dan yang bisa mencegah ini yang tadi itu 5 golongan itu. Yang pertama golongan Pak Presiden Jokowi tegas-tegasan menolak itu. Terus kemudian yang kedua MPR juga menolak. Yang ketiga mahasiswa turun ke jalan. Yang keempat media massa juga menolak itu. Yang kelima civil society, total politik begini-begini terus-menerus menyuarakan ketidaksetujuannya gitu. Masa sih kita cuma 2 kali merasakan hasil reformasi gitu ya, pemilihan presiden 2 kali. Tapi saya tuh di hati kecil gue tuh gue yakin sebetulnya Pak Jokowi tuh nggak pengen neko-neko gitu ya. Dia kan orang yang sangat humble, perhatian ke keluarga gitu ya, dan mencintai Indonesia. Jadi hati kecil gue tuh yakin Pak Jokowi nggak pengen 3 periode dan nggak pengen diperpanjang masa jabatannya. Karena Pak Jokowi adalah kita. Ya itu dia kan, kita udah pernah bahas kan. Kalau kita nggak setuju, maka Pak Jokowi juga nggak setuju karena Jokowi adalah kita. Oke, Bang Rizky, gimana Bang Rizky? Ada tambahan nggak nih sebelum kita tutup malam ini? Siap. Gue sedikit mengaminkan lah perkataan Bang Hensat tadi. Gue juga ya hati kecil gue yakin lah Pak Jokowi itu juga nggak kepengen ya untuk memperpanjang masa jabatan beliau atau apalagi menambah 3 periode. Gue punya keyakinan itu kok bahwa beliau nggak mau. Nah sekarang kalau kita mau mengerucutkan lagi, tadi kan kita ngomongin rakyat, habis itu kita ngomongin anggota DPR, MPR. Kalau gue mau kerucutin lagi terakhir, sebenarnya balik lagi kan ke 7 ketua umum anggota koalisi partai pemerintah, yang dimana ya Pak Zulkifli Hasan dan 6 ketua umum lain, ada Bu Mega, ada Bang Surya Paloh dan lain-lain. Apakah ke-7 ketum-ketum ini pada prinsipnya mereka setuju dengan tadi penambahan masa jabatan presiden? Gue lihat sih sebetulnya decision maker-nya di situ sih. Kalau dari ini misalnya let's say 4 aja stand nggak setuju, ya barang tuh nggak masuk gitu. Tapi tadi kalau misalnya 7-7-nya memang sudah berkonsensus kita dukung barang ini, ya seperti yang Bang Hensat bilang, mungkin harus ada elemen lain seperti mahasiswa dan media massa yang harus menunjukkan ketidaksetujuannya lebih nyata lagi gitu. Itu aja sih Bang. Tapi PAN dalam perkembangan per hari ini soal amandemen konstitusi dan pernyataan Pak Zul belakangan juga setelah mengatakan evaluasi demokrasi itu mengatakan bahwa sulit kemungkinan untuk diamandemen gitu ya. Betul, walaupun memang tadi gue ulang sedikit lagi bahwa Pak Zul itu memang ada pikiran bahwa gimana caranya kita ini bisa membuat sistem pemilihan atau sistem ini lebih less costly lah, juga tidak terlalu terpolarisasi seperti 2 pilpres terakhir. Jadi semangatnya itu nggak penambahan masa jabatan presiden atau perpanjangan, tapi lebih kepada gimana nanti 2024 itu tidak seperti 2 pilpres kemarin. Spiritnya itu, semangatnya itu, gitu Bang. Satu, gua nanya ke Rizky dong, boleh nggak? Boleh dong. Acara punya. Ya, Bang Rizky gini, ada skenario alasan yang digunakan untuk memperpanjang jabatan presiden itu ada 2. Yang pertama pandemi masih berlangsung sehingga supaya nggak lebih parah ditunda. Yang kedua adalah masalah anggaran. Anggarannya alasannya sudah tidak ada karena banyak dipakai COVID, jadi
perlu ada penyegaran lagi, membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk mendapatkan anggaran sehingga bisa melakukan pemilu gitu. Jadi alasannya pemilu itu mahal, kita lagi seret anggarannya dikoordinasikan semua untuk COVID, maka akan diundur. Nah itu gimana tuh isu itu? Bisa nggak sih kayak Kalau gitu tuh? baru tadi siang gue ngobrol sama ada anggota Komisi 2 ya, Komisi 2 DPR RI dari PAN, namanya Pak Ibnu. Terakhir kali mereka meeting dengan KPU itu nggak ada masalah sama sekali kok soal anggaran dan lain-lain. Sebenarnya kan selain itu amandemen ini sempat ada isu liar juga kan, kalau Bang Hensat dengar apakah pemilunya diundur jadi 2027 gitu kan. Iya, tapi terakhir itu bahkan udah yang namanya politik masih bisa berubah lah ya. Tapi terakhir ketok palu itu ya pesta kita itu hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dan itu belum berubah sampai sekarang. Jadi kalau soal anggaran dan lain-lain itu not an issue, bukan sebuah isu sampai dengan hari ini. Tanggal kita punya pesta demokrasi itu juga udah diketok, unless ada sesuatu yang besar terjadi ya. Sampai sekarang patokan kita, gue sendiri di Badan Pemenangan Pemilu PAN itu patokan kita masih hari Rabu 28 Februari 2024 itu. Gitu Bang. Mantap. Udah Rik, gue udah agak lega lah malam ini. Bukannya ada rencana pengunduran ya pemilu ya? Justru pengen dimajukan agar jaraknya dengan pilkada itu agak jauh. Ada longgar. Pilkadanya itu November ya agak longgar. Jadi pileknya itu dan pilpres itu pengennya di 28 Februari itu. Tapi sebenarnya menurut gue izin Bang, terakhir nih Bang. Isu amandemen ini bisa kita redam pelan-pelan dengan tahapan pemilu. Maksud gue kalau misalnya tahun depan 2022 tahapan pemilu jalan, lalu misalnya mau 2023 juga proses pendaftaran caleg dan capres jalan, ya akhirnya si isu barang amandemen ini bisa kita singkirin pelan-pelan di Senayan sih Bang kalau gue lihat. Oke. Memang KPU aja, komisioner KPU kan juga prosesnya belum mulai tuh, Rik. Belum. Kalau gua nggak salah selesainya itu Februari 2022 tuh mereka. Oh, yang Pak Arief ini ya? Betul. Yang sekarang. Jadi kalau prosesnya juga belum penyelenggaranya istilahnya panitianya tuh belum jadi juga ya gitulah, lah. Iya. Berarti ini masih buram ke depan, tapi per hari ini kayaknya banyak pihak yang masih menyatakan bahwa sulit untuk diamandemen dan presiden panjang gitu ya, berarti ya. Oke, terima kasih Bang Rizky Aljufri, selamat beristirahat malam, selamat bertugas dan Thank you Bang Bang Rizky. Pan semakin cemerlang, semakin bersinar matahari itu kan. Tidak pernah ingkar janji, matahari tidak pernah ingkar janji. Iya. Kalau diskon ya diskon gitu kan. Oke, sampai jumpa lagi kita di Total Politik. Thank you, terima kasih banyak. Thank you.